Waktu Dawei. Yuzili. Yuzili, ada apa? Di atas kapal kayu di pengadilan 3000 dao, tubuh Qin Yichen sangat mempesona. Tubuhnya menjadi tidak menentu lagi. Lengannya menjadi tua dan tua. Tetapi wajahnya menjadi tidak dewasa dan muda. Ziyun dan yang lainnya tahu bahwa ini adalah momen penting bagi Qin Yichen, dan mereka tidak boleh diganggu. Alam semesta, Hao Yi. Tiba-tiba, kedua pasang mata yang dipisahkan oleh alam semesta yang luas ini penuh dengan cahaya ilahi. Dia mendapatkannya. Hao Yi, Yi berarti berubah. Alam semesta terus berubah seperti ini. Ruang begitu, dan waktu lebih dari itu. Qin Yichen ingat saat ketika dia memegang daun di tangannya ketika dia berada di pengadilan ilahi Zhuang, saat dia menjadi Dewa Naga Yichen. Waktu, perubahan daun adalah dari tumbuh menjadi layu, dari daun hijau ke daun maple. Ini sebenarnya adalah kekuatan waktu. 1 jam, 1 tahun, 10 tahun, 10.000 tahun. Itu hanya skala bagi makhluk untuk membual tentang berlalunya waktu. Dan jika daunnya tetap sama dan tidak pernah berubah, lalu apa perbedaan antara 10 dan 100 tahun? Untuk daun itu, apa perbedaan antara waktu? Apakah itu ada atau tidak? Qin Yichen memikirkan 4 kata lagi yang membuang-buang waktu. Jika sebagian besar makhluk bisa memahaminya, itu berarti makan dan menunggu kematian, tetapi tidak ada perubahan. Tetapi waktu benar-benar berlalu, hanya karena digunakan untuk menggambarkan keberadaan waktu yang terbuang, dan tidak ada perubahan pada dirinya sendiri. Ini adalah jalan waktu. Kekuatan kosmos dalam kata semesta. Tiba-tiba, semua yang ada di depan mata Qin Yichen berubah terbalik di dunia tempat dia dan sesepuh Kong bertempur. Waktu berlalu begitu saja seperti seutas cahaya. Dikatakan bahwa hal yang paling tidak mampu di dunia adalah waktu. Tetapi Qin Yichen merasa bahwa dengan menjangkau dan meraih, dia bisa memegang sinar cahaya di ujung jarinya. Melalui sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen bisa melihat sosok klan Bihai. Beberapa dari mereka mati. Beberapa dari mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa. Cahaya masih berubah, dan kehidupan atau kematian klan Bihai dalam cahaya tergantung pada niat membunuh Qin Yichen. Tiba-tiba, Qin Yichen mengangkat pisaunya dan memotong ke salah satu sinar cahaya. Dan cahaya itu benar-benar bertemu dengan cahaya pedangnya, menjadi lebih terang dan lebih terang, dan itu menjadi lebih dan lebih menyilaukan di mata Qin Yichen. Pada akhirnya, cahaya dan cahaya dari pisau terkondensasi menjadi satu tubuh, berubah menjadi noda darah di perut Elder Lingkong. Engah. Darah ilahi biru tua cukup menyilaukan di dunia Bihai Dao yang berkilau, dan itu membuat Kong yang lebih tua dan puluhan ribu roh Bihai Su yang berteriak dan bersorak di samping tercengang. Sora, Penatua Kong. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana orang ini bisa menyakiti Penatua Kong? Penatua Kong mencengkeram perutnya, wajahnya kelabu, dan dia bahkan lebih ketakutan lagi, seolah-olah dia belum pernah melihat cahaya yang begitu menakjubkan. Dia benar-benar tidak melihatnya, karena sebelum itu, jenis hantu waktu yang tak terhitung jumlahnya di matanya belum pernah melihat pisau ini. Penatua Kong tidak bisa mempercayainya. Dia sekali lagi mendesak Space Dawei. Mata birunya yang biru berkedip-kedip terus-menerus. Tetapi sosok ramping di hadapannya membuatnya semakin ketakutan. Di matanya, sosok ramping itu tidak hanya menebas dirinya sendiri. Bilahnya yang tajam tidak akan mengembunkan es dingin yang menembus tulang-tulang itu. Tetapi juga memadatkan api laut yang terbakar. Bahkan bilahnya tajam dan tidak bisa dijelaskan. Bahkan jika itu adalah ruang, ia dapat dengan mudah dipotong. Penatua Kong melihat bahwa itu adalah pisau yang membunuh Dao Soul-nya. Engah. Murid Penatua Kong bergetar semakin keras, dan pisau yang merenggut nyawanya melompat keluar dari matanya dan berubah menjadi fakta. Pisau itu sepertinya datang dari masa lalu, menghalangi jalannya kembali ke masa lalu dengan waktu dan kekuatan. Dan pisau itu sepertinya datang dari masa depan lagi, hanya menyisakan satu kata kematian. Tubuh Penatua Kong gemetar. Pisau ini menghancurkan jiwa Dao-nya, dan murid-muridnya terus-menerus gemetar. Waktunya, Dao Wei tidak bisa lagi menanggungnya, menjadi keras dan kacau, menyebabkan banyak tokoh ilusi dan jalinan nyata di hadapannya. Kenapa? Penatua Kong tidak dapat memahami bahwa bahkan jika itu adalah dewa bawaan, tidak ada alasan untuk menerobos jalannya dalam waktu sesingkat itu dan membunuhnya. Penatua Kong ingin melihat, di sisi mana dewa pedang bawaan ini duduk di tanah untuk menginjak-injak kekuatan klannya. Di mata Penatua Kong, Qin Yichen bergerak mundur dalam waktu. Tetapi aliran sebaliknya berhenti tiba-tiba dengan vitalitas Penatua Kong hanya dalam beberapa saat. Masa lalu dewa pedang bawaan ini tidak lama, hanya kurang dari 2 tahun. Dia jelas baru saja keluar 2 tahun lalu. Kamu bukan dewa pedang bawaan. Qin Yichen tersenyum, siapa yang tahu? Qin Yichen mengangkat Jintu dan melihat klan Dao Bihai. Sejak menerima catatan Chuan Xin, hati Dao Qin Yichen telah banyak berubah. Perubahan semacam itu tidak dapat digambarkan. Manifestasi spesifiknya adalah bahwa Qin Yichen harus memiliki hati Dao sendiri untuk memungkinkannya menggambar pedang setiap kali sebelum dia menyerang pedang. Kalau tidak, pisaunya akan tampak ragu-ragu dan cacat akan muncul. Di kapal kayu dari 3000 Dao Ting,
Qin Yichen perlahan bangkit, masih terlihat seperti pemuda dengan rambut hitam dan menari. Klan saya dan klan Anda tidak memiliki keluhan atau kebencian. Tapi aku tidak membunuhmu, dan kamu tidak bisa lepas dari pembantaian ratusan ribu dewa dan setan di luar. Kenapa? Aku harus merahasiakan ini untuk Qin? Musuhmu, Qin juga akan dipenggal untukmu suatu hari. Kedua bisikan itu tampaknya melintasi dunia, bergabung menjadi satu. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Bumi dan bumi hancur, menyebabkan Bisuan Palace bergetar, dan Putri Wen Qing, yang mengalahkan gelembung di depan matanya, bahkan lebih terkejut. Melihat sekeliling, saya melihat Pangkuohai agung dan agung, dengan darah ilahi mengalir turun ke tubuhnya, dan Yan Yunaif tiba-tiba terbanting ke tanah, seolah-olah untuk menekan laut yang marah. Sisa-sisa bihai, Pang Mou dan tidak setara. Di belakang Pangkuohai, seorang pangeran ilahi juga terluka parah, dan di tangannya, ia memegang mayat seorang pangeran ilahi. Pangeran itu tertusuk ke jantung Tuhan oleh tombak tulang yang dilemparkan dari tulang ikan, dan dia sudah terputus dari kehidupan. Umum. Jenderal Pang. Melihat ini, Angkatan Laut Surgawi mengalami kesedihan dan sukacita yang bercampur aduk. Kerumunan Wei Ping cepat menyambut mereka, tidak berani melakukan apapun. Jenderal Pang menang. Namun, Putri Wenxing tertegun. Dia dapat melihat bahwa Pangkuohai telah keluar hidup-hidup, tetapi dalam keadaan yang sangat buruk. Dia telah melalui pertarungan yang keras, dan dia telah kehilangan seorang Adnan. Ini membuat mata Putri Wenxing bergetar semakin, kayu mati. Keluarlah dari kayu mati. Sang Changsheng juga tertegun, dan bahkan Jenderal Pang dalam bahaya. Jenderal Feng takut bahwa itu akan menjadi lebih berbahaya. Sang Changsheng tiba-tiba sadar, dan dengan marah melambaikan bendera pertempuran. Istana Kaisar Qi. Semua prajurit Istana Kaisar Qi mendengarkan perintah. Serangan yang akurat. Putri Wen Qing juga menggigit giginya, dan Wan Yin gemetar. Kayu mati. Ayahku akhirnya mendapatkan dewa bawaan. Jika kau mati, ayahku pasti punya lebih banyak alasan untuk mengatakan bahwa di luar terlalu berbahaya, dan aku tidak akan membiarkanku keluar lagi.